Halo semua, ketemu lagi bersama saya di pemrograman web 2. Kali ini kita di pertemuan 11. Kita akan bahas tentang bagaimana nanti menampilkan sebuah data dari database tentunya, kemudian bagaimana menyimpan sebuah data, lalu menambahkan data dan juga menghapus. Untuk itu, yang pertama dilakukan adalah kita harus membuat database terlebih dahulu ya. Oke, silakan dibuat dulu database tidak kurang lebih seperti ini. Kita punya namanya database seperti project yang sebelumnya yaitu toko kue. Nah, kemudian kita akan membuat tabel yang satu tabel saja yaitu tabel produk ya, di mana terdiri dari atributnya ada ID produk, nama produk, kemudian deskripsi, harga dan gambar. Silakan kita buat di PHP adminnya. Nah, kemudian setelah kita buka localhost PHP admin seperti ini, kita buat database baru. Kita klik di kiri, baru nama databasenya ini boleh dengan saya sama, boleh tidak, namanya toko kue. Nah, lalu kita klik buat, kemudian kita buat nama tabelnya produk. Oke, setelah produk klik kirim. Nah, jumlah kolomnya tadi nggak saya setting, nggak apa-apa, harusnya disetting dulu boleh. Nah, kemudian di sini ada namanya ID produk ya, ID produk, produk. Kemudian kita buat tipenya integer, panjangnya 11. Kemudian kita buat nama produk, nm produk. Kita singkat saja ya. Nama produk, kemudian deskripsi, kemudian harga dan gambar. Harga, lalu bagaimana menambahkan? Kita tambahkan satu kolom di bawahnya. Harga, gambar kurang satu ya, kita tambah sini. Oke, kita pindah di sini deskripsi, harga, gambar. Nah, kemudian di sini kita buat tipenya varchar saja untuk nama varchar. Kemudian kita buat panjangnya 30 saja. Kemudian deskripsi kita buat tipenya teks. Kemudian panjangnya kita buat dikosongkan saja. Kemudian kita buat sini integer, kita buat panjangnya 11. Lalu varchar kita buat ini kita buat 100 saja ya. Oke, setelah selesai, kemudian di sebelah paling kanan kita buat auto increment untuk yang ID supaya dia otomatis nambah sendiri untuk nomornya, untuk ID produk ya. Kita nggak usah ketikkan. Oke, setelah itu setelah selesai ID produk, nama produk, deskripsi, kita simpan. Setelah selesai kita buat, ini ada nama database tadi, toko kue produk. Nah, selanjutnya kita kembali ke Sublime-nya. Kemudian di sini kita coba atur dulu konfigurasi ya, seperti kita cek dulu slide. Nah, kita buka database.php. Oke, kita buka database.php-nya. Kemudian kita cari di sini untuk pengatur database. Nah, hostname-nya disesuaikan. Kebetulan di saya localhost. Kemudian username-nya jika ada pakai root. Oke, kemudian passwordnya jika ada silakan masukkan. Kebetulan saya nggak pakai password. Kemudian nama database-nya kita buat di sini toko kue ya, database. Nah, tadi nama database-nya toko kue. Selanjutnya MySQL, oke, udah selesai. Nah, setelah atur ini, kemudian kita coba buka autoload.php. Nah, ini gunanya adalah untuk meload secara otomatis, dipakai tidak dipakai, maka nanti library ini akan dipanggil. Library apa yang dipanggil? Kita pakai library database. Jadi ini yang disediakan oleh CI-nya sendiri ya. Setelah itu kita juga nanti akan membuat sebuah model, maka sekaligus saja di sini kita atur saja modelnya. Model yang akan kita pakai nanti namanya adalah nama modelnya aja biar dia pakai autoload, artinya digunakan ya secara otomatis. Sini namanya adalah kita buat M kemudian toko, artinya model toko ya.
M itu model, kalau V kita buat view. Oke, kita save. Selanjutnya kita masuk lagi, kita cek di slide setelah selesai. Oke, sama, kemudian kita atur controllernya. Sekarang kita pergi ke controller, jangan lupa pakai helper URL, kita load otomatis, kemudian kita atur dulu lihat produk. Oke, kita ke controller namanya dashboard. Nah, kemudian di sini kita tambah dulu helper ya. Setelah parent, bawahnya kita buat this load helper ya. Kita buat helper. Kemudian kita panggil apa helpernya, URL. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu kita buat fungsi baru namanya fungsi lihat ya. Kita buat public function, kita buat produk, lihat produk ya, lihat produk saja, lihat produk. Kemudian kurung kurawal tutup. Nah, apa yang nanti kita lihat di sini, nanti kita akan coba untuk menampilkan sebuah model ya, yaitu kita panggil objek this model. Nama modelnya apa, M toko ya. Kemudian kita panggil fungsinya lihat data, lihat produk ya, lihat. Oke, lihat data ini adalah nanti kita buat sebuah metode di model ya. Kita buat ini, kita panggil modelnya M toko, kemudian kita buat metode di model tersebut namanya lihat data. Kemudian nanti kita mau lihat hasilnya ya, kita panggil fungsi result. Nah, kemudian ini kita simpan ke dalam sebuah variabel data ya, yang mana datanya namanya adalah produk, tadi nama tabel ya, produk. Oke, kita simpan. Setelah ini baru kita panggil this load view, kemudian kita panggil yang pertama adalah head. Head ini header ya, kemudian kita pakai petik head, kemudian koma, karena kita menggunakan variabel di atas pakai data, panggil si variabel data. Nah, jika kalian menggunakan admin ya, folder admin, maka ditambahkan di sini jangan lupa pakai admin slice ya. Ini artinya head ini berada dalam folder admin atau ya nama foldernya nama yang lain ya. Kita panggil head dulu. Setelah kita panggil head, lalu kita panggil nav ya, sesuaikan nav, kemudian kita sesuaikan aja yang di atas ya. Nah, navbar, sidebar, navbar, kemudian ada sidebar, kemudian nanti di sini adalah nama file yang akan mau ditampilkan, kita kosongkan dulu. Kemudian seterusnya adalah nama footer ya, footer. Nah, di sini misalkan kita buat tabel ya, kita mau nampilin tabel isi produk, kita buat tabel aja biar memudahkan mengenalinya. Kita save. Oke. Nah, setelah selesai, oke, seperti ini sama. Nah, selanjutnya kita buat fungsi tambah produk. Nah, nanti dulu kita coba tampilin dulu produknya sudah bisa tampil atau belum ya. Tambah, kemudian kita lewat dulu, skip dulu, simpan, kita skip dulu, hapus, kita skip, kemudian kita atur dulu modelnya ya. Kita buat file model ya. File modelnya kita buat di model tentunya. Nah, silakan controller, kemudian model, klik kanan new file, lalu save, namanya tadi M toko. Kita save dulu.
mtoko, kita pilih ekstensinya php mtoko, kemudian kita ketikkan seperti ini sama purchase ya. Kita sampai data dulu aja. Oke, kita buat kelas, kita buat dulu tag php, kemudian kelas ya, nama kelasnya adalah, ingat aturan membuat sebuah model adalah huruf besar di awal ya. mtoko, nama kelasnya harus huruf besar. Ini hampir sama seperti controller. Kemudian kita buat CI. Nah, kalau controller berarti CI controller, kalau ini CI model. Kemudian kita udah pakai CI model. Kemudian kita buat fungsi. Nah, ini nama fungsinya, fungsi lihat data. Kita buat fungsi lihat data. Kemudian kodenya di sini adalah kita buat panggil objeknya this load view, this kita panggil db-nya untuk menampilkan ya db database-nya. Kemudian kita panggil method get. Get ini adalah untuk menselect, yaitu menampilkan. Kalau di PHP yang native ini adalah select bintang from product ya. Nah, di sini kita cukup menggunakan method get saja. Kemudian produk. Oke, kita save. Kemudian setelah selesai lihat data, selanjutnya kita coba buat file tampilnya ya. Tampil view produk. Nah, seperti ini. Kita buatkan dulu view produknya. Untuk membuat vtable atau tabel boleh namanya, tadi saya kebetulan buatnya vtable. Untuk membuat ini kita bisa buka file dashboard kita, vdashboard yang sebelumnya. Vdashboard ini sebenarnya sudah tidak digunakan lagi. Nah, kita ambil file yang di sini, kita copy dari atas ini tabel. Nanti kita gunakan salah satu contoh tabel ini ya untuk membuat vtable-nya. Kita scroll dulu ke bawah ini sampai fluid ya, fluid, kita C saja. Kemudian kita buat file baru di view ya, di sini saja. Kita klik template, ini untuk template dibiarkan saja di template. Kita buat di luar, boleh di dalam itu juga nggak apa-apa. Kalau sebelumnya ada admin, dalam admin boleh. Klik kanan, new file, namanya Ctrl S. Tadi namanya vtable ya, vtable. Kita buat .php. Kemudian save, kita paste yang telah kita copy tadi ke sini. Oke. Kemudian kita atur di sini ya, ada beberapa yang kita tidak gunakan, kita coba pakai saja yang kita pakai. Nah, kemudian di sini kita biarkan saja dulu namanya, kita nanti ubah ya namanya. Kemudian kita ganti aja namanya, tambah produk ya, plus kita tambah 6. Oke, tambah produk baru, walaupun nanti belum berfungsi nggak apa-apa. Kemudian di sini kita buatkan tadi nama produk, kemudian deskripsi, kemudian harga, lalu ada foto, kemudian aksi. Nanti tentunya akan kita buat ada foto ya di sini. Oke, kita rapikan sedikit, kemudian hanya pakai H gede, harga. Ini nanti ditampilkan headernya, nama produk, deskripsi, harga, foto. Nanti akan kita tambahkan foto produknya, tentunya foto kue. Nanti aksi ini untuk nanti delete atau update ya. Kemudian setelah ini kita coba hapus dulu ini ke bawah ya, kita hilangkan saja. Nah, ini kita